Di hari ketika suami dan mertuaku menghina kemiskinanku, mereka sama sekali tak tahu bahwa seluruh hidup mereka sebenarnya berada di tanganku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Aroma sup ayam yang seharusnya menenangkan justru terasa menekan malam itu. Dina duduk dengan punggung lurus, mencoba menjaga napas tetap teratur. Di seberangnya, Andi menyuapkan nasi ke mulut dengan gerakan kasar, seperti biasanya ketika ia sedang menahan amarah. Dewi, mertuanya, duduk di ujung meja dengan sorot mata tajam yang tak pernah berubah sejak Dina menikah dengan anaknya. Dari siang aku sudah bilang, jangan masak menu ini lagi, ucap Dewi tiba-tiba, suaranya tajam seperti pisau yang menggores porselen. Ia meletakkan sendok dengan sengaja keras. Ayam begini itu murah, tidak pantas disajikan di rumah sebesar ini. Dina mengangkat wajahnya perlahan. Ia sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu, tetapi tetap saja menusuk. Maaf, Bu, saya pikir. Dewi tertawa pendek. Mata Andi terangkat, tapi bukan untuk membela Dina. Kamu itu tidak pernah bisa membaca situasi. Seharusnya tahu diri kalau kamu tidak berasal dari keluarga berada. Andi menimpali, nada suaranya dingin. Mama benar, kamu itu terlalu sederhana. Sampai rasanya rumah ini ikut turun derajat. Kata itu, sederhana, Andi selalu menggunakannya sebagai bentuk halus dari miskin. Dina terdiam, menahan dorongan kuat untuk membalas. Ia tahu setiap kata yang keluar darinya akan dijadikan senjata baru. Selama ini ia memilih diam, dan itu membuat mereka merasa semakin berhak merendahkannya. Sendok Andi beradu dengan piring. Kamu itu harusnya bersyukur, Din. Kalau bukan karena aku, mana mungkin kamu bisa tinggal di tempat seperti ini? Dewi menyilangkan tangan, menambahkan, betul. Dari dulu aku bilang, Andi terlalu baik menerima perempuan tanpa modal apapun. Keluargamu bahkan tidak hadir waktu lamaran. Itu sudah menunjukkan kelasnya seperti apa. Dina menggigit bagian dalam pipinya. Kalimat-kalimat itu bukan hal baru. Sudah bertahun-tahun ia mendengarnya, dan setiap kali Andi atau Dewi mencerca, ia selalu menenangkan diri dengan satu pemikiran yang ia simpan rapat. Kalian tidak tahu apa-apa tentang siapa sebenarnya aku. Namun malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Andi terlihat lebih keterlaluan dari biasanya. Ada semacam kepuasan aneh di wajahnya saat melihat Dina mengecil. Ketika ia mencondongkan tubuh, suaranya semakin kasar. Dan mulai besok, kamu jangan berlagak mengatur belanja rumah. Satu-satunya yang kamu lakukan saja sudah tidak benar. Dewi mengangguk cepat. Betul. Anak perempuan yang tidak punya apa-apa seharusnya mengikuti saja. Jangan membawa kebiasaan, irit, itu ke rumah kami. Dina menunduk, menahan napas supaya dadanya tidak berguncang. Saya hanya ingin menghemat sedikit, Bu. Bulan ini banyak pengeluaran. Pengeluaran? Dewi memajukan tubuh. Kamu itu cuma numpang. Semua ini uang Andi. Kamu tidak punya hak bicara soal pengeluaran. Andi muncul dengan senyum sinis. Iya. Jangan lupa posisi kamu di rumah ini. Ketenangan Dina mulai retak. Ada panas merayap dari ulu hati hingga tenggorokan. Tangan kirinya mengepal pelan di bawah meja, tidak terlihat siapapun. Ia menatap piringnya, tetapi pikirannya jauh dari makanan. Selama ini aku diam karena menghargai. Bukan karena tidak mampu melawan. Andi meneguk air, lalu menatap Dina dengan sorot meremehkan. Kayaknya kamu perlu diingatkan ya, Din. Kamu itu tidak memberi apa-apa dalam hidupku. Kalimat itu seperti tamparan. Dewi tersenyum tipis, seolah pernyataan itu mengukuhkan sesuatu yang sudah lama ia yakini. Dina yang biasanya memilih diam kini mendongak. Mata mereka bertemu. Andi sempat terkejut. Ada sesuatu di tatapan Dina yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tenang, tapi dalam dan menusuk. Meski hanya 1 detik, keheningan itu terasa menggema. Kalau saya memang tidak memberi apa-apa, suara Dina rendah, nyaris seperti bisikan tapi jelas. Mengapa kalian begitu takut saya mengambil keputusan sendiri? Andi terbelalak. Dewi membeku. Untuk pertama kalinya, suara Dina tidak bergetar. Tidak defensif. Tidak meminta pengertian. Ada ketegasan yang baru tumbuh, hal yang belum pernah muncul di hadapan mereka. Namun sebelum Dewi sempat membalas, Andi menghentakkan sendok ke meja. Jangan mulai kurang ajar. Kamu itu. Dina berdiri perlahan. Kursinya menggeser lantai dengan bunyi lembut tapi tegas. Sudah cukup. Ia tidak berteriak, tidak menangis. Tapi keheningan itu lebih keras dari ledakan. Andi bangkit,
wajahnya merah. Dina, kamu pikir kamu siapa? Tanpa aku, kamu. Cukup. Suara Dina kali ini lebih dingin. Saya tidak mau makan bersama jika hanya dijadikan tempat membuang hinaan. Dewi terperangah. Kamu berani bicara begitu? Di rumah ini? Dina menatap keduanya bergantian. Tatapannya tidak lagi kecil atau takut. Saya hanya menghargai diri saya sendiri. Ada sesuatu yang berubah di udara. Andi tampak kehabisan kata-kata, dan Dewi untuk pertama kalinya terdiam total. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dina berbalik. Ia berjalan keluar dari ruang makan dengan langkah yang stabil, meski dada terasa terbakar. Setiap napas berat, setiap denyut jantung keras, tanda bahwa batas kesabarannya telah dirobek. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak. Panas itu masih berputar di dadanya, dan ia tahu, malam ini adalah awal sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Konflik yang selama ini ia pendam akhirnya menemukan percikan untuk menyala. Dina masih bisa merasakan sisa panas di dadanya, jejak dari hinaan di meja makan barusan. Napasnya tersengal, bukan karena tangis, tapi karena sesuatu yang lebih tajam. Kesadaran bahwa Andi dan Dewi telah melewati batas. Ia melangkah ke kamar, mengambil ponsel. Jempolnya bergerak cepat membuka aplikasi bank. Gagal. Dina mengerutkan kening. Ia coba lagi. Transaksi tidak dapat dilakukan. Perutnya seperti ditarik turun. Ia mencoba lewat ATM di depan rumah. Kartu masuk. Layar berbunyi. Rekening Anda dibekukan. Sekujur tubuhnya dingin. Langkah berat terdengar dari pintu pagar. Andi pulang dari warung. Raut wajahnya datar. Jauh lebih berbahaya daripada saat ia mengamuk. Kenapa rekening aku diblokir? Suara Dina bergetar, tapi matanya menatap lurus. Andi melepas sandal, tidak terburu-buru. Seperti seseorang yang sudah merencanakan seluruh percakapan ini. Aku cuma ambil alih. Kamu terlalu banyak tingkah belakangan ini. Ambil alih. Itu uang aku. Uang gaji aku. Tegas Dina. Andi mendekat, jarak hanya tinggal 1 langkah. Uang istri itu uang suami. Simple. Tatapannya dingin, rasional, tanpa emosi. Kamu lupa tempatmu. Nada marah yang tadi ada di meja makan sudah menghilang. Yang tersisa sekarang adalah kendali penuh. Dan itu membuat Dina lebih takut daripada teriakan apapun. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang ke aku, lanjutnya santai. Mulai hari ini, kamu nggak usah pegang-pegang uang sendiri. Dina mencoba menahan gemetar tangannya. Jadi kamu mau ngatur semua? Aku sudah mulai, jawab Andi, tersenyum kecil. Dan kamu bakal ikut, mau atau enggak? Rekening yang diblokir masih membekas seperti getah di kulit Dina. Lengket. Tidak bisa hilang meski sudah beberapa kali ia mengusap wajah dan menarik napas dalam. Konfrontasinya dengan Andi barusan hanya menyisakan hening yang membuat rumah itu terasa lebih sempit daripada biasanya. Namun di balik kemarahan Andi, Dina merasakan kehadiran seseorang yang diam-diam ikut memelintir situasi. Dewi, ibu mertuanya. Dina masuk ke kamar dengan langkah pelan, menutup pintu tanpa bunyi. Di balik kelelahannya, ada pertanyaan yang sejak tadi menggaung. Mengapa Dewi begitu senang melihat dirinya terpojok? Sikap dingin Dewi di meja makan tadi, kalimat yang menyelip seperti duri, kini terhubung dengan tindakan Andi membekukan rekening. Terlalu cepat, terlalu selaras, terlalu terencana. Di luar kamar, terdengar langkah sandal menjeret lantai. Dina mendekat, menempelkan telinga ke pintu. Suara Andi dan Dewi mengalir, pelan tapi cukup tajam untuk menusuk. Kamu lihat sendiri, kan, MAH? Suara Andi terdengar kesal namun lelah. Dia ngomel soal uang. Padahal aku capek kerja. Dewi mendecak pendek, bunyi yang sudah Dina hafal sebagai tanda ketidaksukaan yang disengaja. Ya jelas dia begitu, Andi. Dari awal Mama sudah bilang, perempuan kayak dia itu kalau dikasih sedikit ruang, maunya menguasai semuanya. Andi hanya diam. Dina membayangkan ia berdiri menunduk, seperti biasa setiap kali Dewi menegur. Rekening dibekukan itu perlu. Lanjut Dewi. Suaranya lebih rendah, lebih tenang, tapi justru itu yang membuatnya terdengar menyeramkan. Biar dia tahu diri. Dina menutup mata sejenak. Pahit, tapi ia tetap mendengarkan. Andi menghela napas. Tapi dia bilang butuh buat kebutuhan rumah. Dewi tertawa kecil, dingin, tanpa humor. Kebutuhan rumah apa? Dari dulu sebelum dia datang, semuanya Mama yang atur. Mama yang belanja, Mama yang kontrol uangmu. Dan semua baik-baik saja. Baru dia yang paling tahu, paling banyak maunya. Ada hentakan sendok pada meja, disusul nada suara Dewi yang berubah lebih keras. Kamu lupa, Endi, waktu kamu jatuh bangkrut dulu, siapa yang bantu?
Siapa yang pakai uang tabungan pensiun papa buat nutup utang? Mama, bukan dia. Dia bahkan belum ada di hidupmu waktu itu. Andi terdiam lagi. Diam yang penuh hutang budi. Dina membuka pintu sedikit. Dari celah kecil, ia melihat Dewi duduk tegap di kursi, bibirnya terlipat tajam. Kumal di wajahnya bukan karena usia, tapi karena rasa memiliki yang berlebihan terhadap anak satu-satunya. Andi berdiri memunggungi Dina, seperti seorang bocah yang sedang dimarahi. Dewi meraih tangan Andi dan menepuknya, tapi bukan tepukan lembut seorang ibu. Lebih seperti menguatkan anaknya agar memilih pihak yang benar, pihaknya. Kamu itu anak mama satu-satunya, bisik Dewi, namun keras cukup untuk didengar Dina. Mama nggak mau kamu dimanfaatkan. Dia nggak manfaatin aku. Mah. Andi menjawab pelan, terdengar ragu. Kalau bukan manfaatin, apa? Dewi mengangkat alis. Baru beberapa bulan menikah, dia sudah tanya soal aset. Kamu kasih dia pegang ATM. Itu kecerobohan namanya. Mama bukan gak suka dia, tapi Mama tahu caranya menjaga kamu dari orang yang cuma datang bawa mimpi manis. Dina membeku. Bukan gak suka? Kalimat itu terdengar seperti ironi. Dewi melanjutkan. Anak perempuan zaman sekarang pintar ngomong manis. Mereka lihat laki-laki yang bisa dijadikan sandaran, lalu mulai pelan-pelan mengendalikan. Mama gak mau kamu jadi korban. Korban apa? Mah. Andi terdengar mulai gelisah. Dewi menatapnya lama. Korban perempuan yang cuma ngincer harta dan kasih sayangmu. Dina merasakan tubuhnya panas. Ada kenyataan pahit yang baru terbuka. Dewi tidak marah karena Dina kurang sopan, kurang hormat, atau kurang membantu. Dewi marah karena Dina dianggap ancaman. Ancaman bagi hubungan posesif yang sudah ia bangun selama bertahun-tahun bersama Andi. Hubungan yang menurut Dewi hanya boleh berisi 2 orang, dirinya dan anaknya. Andi tampak gamang. Tapi dia istri aku. Justru itu. Dewi mencondongkan badan. Istri bisa pergi. Ibu enggak. Kalimat itu seperti pisau yang diselipkan pelan ke tulang rusuk Dina. Dewi kemudian berdiri, merapikan kerudungnya. Makanya, Andi, kamu harus tegas. Jangan kasih dia kuasa atas uang. Jangan kasih dia ruang buat nanti mengatur-ngatur hidupmu. Mama hanya minta satu. Jangan biarkan dia mengambil hal-hal yang Mama bangun sejak dulu. Andi menunduk. Aku cuma capek. Mah. Nah, makanya dengerin Mama. Dewi menepuk pundaknya. Kamu harus jaga hidupmu, jaga rumah ini. Jangan biarin perempuan itu merusak apa yang sudah Mama perjuangkan. Langkah Dewi kemudian menjauh, menuju kamarnya. Andi masih berdiri di dapur, memandangi meja seperti melihat hidupnya sendiri sedang runtuh dalam diam. Dina menutup pintu kamar lagi, kali ini dengan tangan yang gemetar. Bukan karena marah, bukan karena takut. Tapi karena ia akhirnya mengerti sesuatu yang jauh lebih dalam. Permusuhan Dewi bukan permusuhan baru. Itu permusuhan yang sudah lama membara, bahkan sebelum Dina masuk ke rumah ini. Dewi tidak membencinya karena kesalahannya. Dewi membencinya karena Dina merebut posisi yang sudah lama Dewi klaim sebagai pusat hidup Andi. Rekening dibekukan hanya permukaan. Yang Dewi jaga sebenarnya bukan uang, tapi kendali. Dan malam itu, Dina sadar. Ini bukan sekadar konflik dalam rumah tangga. Ini adalah perang yang sudah dimulai jauh sebelum ia menyadarinya. Hubungannya dengan Andi dan Dewi kini terasa seperti ruangan yang dipenuhi asap. Setiap langkah, setiap napas, setiap kata menjadi pencetus ledakan baru. Setelah mendengar sendiri bagaimana Dewi mengatur langkah Andi, Dina sadar lingkungan itu bukan lagi rumah, melainkan tekanan yang dibuat untuk mematahkan dirinya perlahan. Namun di balik panasnya pertengkaran dan racun halus yang menetes dari ucapan Dewi, ada sesuatu yang tidak pernah mereka tahu. Sesuatu yang selama ini ia simpan diam-diam, seperti ruang rahasia dalam dirinya sendiri. Malam itu, setelah semua pintu tertutup dan suara langkah Dewi menghilang ke kamarnya, Dina bergerak. Bukan dengan panik, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang membuat dadanya berdenyut mantap. Ia membuka lemari kecil di sudut kamar, mengeluarkan sebuah tas selempang tipis berwarna hitam yang selama ini ia simpan tanpa ada yang memperhatikan. Tas itu ringan, tapi isinya tidak. Beberapa berkas tebal, map transparan, dan amplop coklat tertutup rapat. Dina meletakkannya di ranjang. Lampu kamar redup, tapi cukup untuk menampakkan lembar-lembar yang selama ini ia jaga lebih keras daripada menjaga perasaannya sendiri. Ia membuka map pertama. Bunyi gesekan kertas membuat jantungnya berdetak teratur. Sertifikat rumah kecil di pinggir kota. Akta tanah 200 meter persegi di kawasan berkembang. Buku tabungan dengan saldo yang stabil meningkat.
Kontrak kerja sama kecil yang ia jalankan sebelum menikah. Dina menyentuh tiap kertas itu seperti menyentuh bagian tubuhnya sendiri. Bukan karena nilai materialnya, tapi karena semua ini berdiri dari kerja keras bertahun-tahun, bertahan hidup tanpa mengandalkan siapapun, termasuk Andi. Ia tersenyum tipis saat membuka amplop terakhir. Fotokopi legalisir akta waris dari almarhum ayahnya. Dokumen itu satu-satunya hal yang tidak pernah ia sebutkan pada Andi, bukan karena ingin merahasiakannya, tapi karena setiap kali ia mencoba berbicara, Andi menertawakan cerita tentang masa lalunya. Lama-lama Dina memilih diam. Diam yang ternyata jauh lebih berguna. Ia menarik napas panjang. Semua dokumen itu sah. Tertulis atas nama Dina. Tidak satu pun bisa disentuh Andi, apalagi Dewi. Dina bersandar sejenak, membiarkan tekanan dari luar bercampur dengan rasa aman dari berkas-berkas itu. Bukan karena harta itu banyak, tapi karena Dewi selama ini menyepelekannya seolah Dina muncul dari kehampaan. Dewi tidak tahu bahwa perempuan yang sering ia hina itu bisa berdiri sendiri sejak lama. Dina merapikan kembali sertifikat rumah. Ingatannya melayang pada hari ia membeli rumah itu. Hari ketika ia menolak tawaran pacarnya waktu itu yang ingin ikut bantu. Karena ia tahu bantuan seperti itu selalu datang dengan tagihan emosional. Ia bekerja lembur bertahun-tahun, memotong keinginannya, hingga akhirnya rumah itu menjadi miliknya. Kalau ibu dan Andi tahu ini, gumam Dina pelan, tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia tidak perlu. Ia membuka buku tabungan. Angka-angka di dalamnya bukan sesuatu yang membuat mata terbelalak, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa Dina bukan perempuan yang datang untuk menumpang. Setiap cicilan, setiap transaksi, setiap kenaikan angka di halaman itu adalah bukti bahwa Dina tidak pernah sepenuhnya bergantung pada Andi. Ketika ia meletakkan buku itu kembali, suasana hatinya berubah. Ada dingin yang teratur, ada fokus yang menyilaukan, seperti seseorang yang baru menyadari posisinya di papan permainan. Dewi mengira Dina hanya pion yang bisa diletakkan di mana saja. Tapi justru karena mereka meremehkan, Dina bisa bergerak bebas tanpa diperhatikan. Ia membuka map lain. Berkas kerjasama kecil itu masih menyimpan tanda tangan rekan lamanya. Usaha sampingan yang diam-diam masih berjalan karena sistemnya otomatis. Beberapa transfer masuk tanpa banyak gerak. Itu pula alasan Dina selama ini tidak pernah khawatir jika satu rekening bermasalah. Hidupnya tidak bersandar pada satu sumber. Dina merapikan semuanya menjadi tumpukan yang rapi, lalu menyelipkannya kembali ke tas. Gerakannya tidak ragu. Ia menutup resleting dengan tarikan ringan, lalu meletakkan tas itu di bawah baju-bajunya yang terlipat. Ketika ia menatap cermin kecil di lemari, pantulan dirinya terlihat berbeda. Ada ketenangan yang tidak ia rasakan sejak awal pernikahannya. Bukan ketenangan pasrah, tapi ketenangan seseorang yang tahu ia memiliki landasan kokoh yang tidak bisa diguncang. Ia duduk di tepi ranjang, meremas ujung selimut. "Selama ini kalian pikir aku nggak punya apa-apa," bisiknya pelan, seolah mengirim pesan pada dua orang di luar kamar. Tapi ternyata yang paling rapuh bukan aku. Dalam benaknya, wajah Dewi muncul, tatapan yang penuh kebanggaan semu, keyakinan bahwa ia bisa mengatur segala hal dalam rumah itu. Lalu wajah Andi, ragu, goyah, mudah dipengaruhi. Dina menutup matanya dan membiarkan napasnya turun secara perlahan. Mereka pikir membekukan rekening bisa mematahkan dirinya. Padahal itu justru membuka pintu besar. Pintu untuk melihat siapa sebenarnya yang lemah, siapa yang butuh kontrol untuk merasa berkuasa. Setelah beberapa menit, Dina berdiri lagi. Ia mengambil ponsel yang disimpan di meja kecil lalu membuka aplikasi catatan. Di sana, ia mencatat daftar pendek. Periksa kembali aset yang belum sempat disentuh. Cek jadwal balik nama mobil yang Andi pikir miliknya. Hubungi notaris minggu depan. Ia mengetik tenang, jari-jarinya mantap. Tidak terburu-buru, tidak panik. Rencana itu sudah ada di kepalanya sejak lama, tapi malam ini bentuknya menjadi jelas. Saat ia mengunci ponsel, senyum tipis muncul di bibirnya. Dari luar kamar terdengar suara pintu dibuka, mungkin Andi. Langkahnya berat, seperti seseorang yang memikirkan hal yang tidak ia mengerti. Dina tidak bergerak. Ia hanya menatap pintu dengan tatapan tenang. Badai yang selama ini menghantam dirinya mulai menunjukkan arah baru. Untuk pertama kalinya, Dina merasakan bahwa angin tidak lagi mendorongnya mundur. Justru sebaliknya, angin itu mulai bergerak mengikuti langkahnya. Ketenangan yang Dina bangun dari mengetahui dirinya pemilik sah berbagai aset masih terasa ketika pagi datang. Tapi rumah itu sendiri dipenuhi hawa yang berbeda. Dewi berjalan hilir mudik di ruang tengah dengan langkah berat, sementara Andi duduk di sofa, wajahnya kusut sejak bangun tidur. Dina tahu perubahan sikap mereka semalam bukan kebetulan.
pembekuan rekening hanya awal dari upaya mereka menekan dirinya. Saat Dina keluar dari kamar, percikan tensi langsung menyambutnya. "Dina," panggil Andi tanpa menoleh. Nada suaranya hambar, tapi ada kilatan kemarahan yang bersembunyi. "Sini sebentar." Dewi menambahkan, "Kita perlu bicara. Sekarang." Dina mengangguk dan berjalan mendekat. Di kepalanya, ia hanya mengulang satu hal. "Rumah ini bukan pusat kekuasaanku. Kekuatanku ada di luar sini, di dokumen sah yang mereka tidak tahu." Andi berdiri, menunjuk ke arah pintu. "Mulai hari ini kamu nggak perlu ikut ngurus rumah lagi. Dan jangan sentuh apapun di dapur," tambah Dewi cepat, seolah ingin menetapkan batas sebelum Dina sempat merespons. Dina menatap keduanya tanpa berkedip. "Kenapa?" Dewi menyilangkan tangan. "Karena kamu sudah keterlaluan. Kamu tanya-tanya soal uang. Kamu protes soal rekening. Kamu nggak sadar diri." Andi menahan napas, lalu mengucapkan kalimat yang lebih menusuk. "Kami putuskan kamu sementara nggak punya hak akses ke keuangan rumah. Dan kalau kamu nggak bisa kerja sama, kamu keluar dari rumah ini sampai bisa mikir." "Keluar?" Dina mengulang, tenangnya membuat Dewi melotot. "Iya," Dewi menekankan. "Keluar. Ini rumah anak saya. Kamu cuma numpang." Dina menatap jam dinding. Baru pukul 9 pagi. Ia tidak punya niat bertengkar. Waktunya jauh lebih berharga daripada berbagi amarah dengan dua orang yang menganggap dirinya beban. "Andi," katanya pelan, "kamu yakin mau bilang begitu?" Andi mengangkat dagunya, mencoba terlihat tegas. "Iya, kamu bikin masalah terus." Dina tidak membalas. Ia mengambil langkah mundur lalu menuju kamarnya. Dewi tertawa kecil, menganggap Dina menyerah. Tapi baru beberapa detik kemudian mereka menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Di kamar, Dina mengambil tas hitam tempat semua dokumen legalnya tersimpan. Ia menyalakan ponsel, menekan nomor yang sudah lama ia simpan di daftar kontak penting. Telepon diangkat pada dering kedua. "Bu Dina," suara pria itu tenang, profesional. "Ada yang bisa saya bantu?" "Pak Samuel," jawab Dina tanpa membuang waktu. "Saya butuh Anda proseskan pengecekan kepemilikan aset saya. Semuanya. Dan siapkan berkas perlindungan hukum untuk tindakan intimidasi dari suami dan ibu mertua saya. Sekarang." "Sekarang." Ada jeda singkat sebelum suara itu kembali. "Baik, Bu. Saya bergerak dalam 5 menit." Dina menutup telepon. Waktu berjalan. Detik-detik terasa seperti getaran yang mulai mengubah arah gelombang. Ia membuka map tipis lain, dokumen rumah ini. Rumah yang selama ini dianggap Dewi sebagai kerajaannya. Dina membaca ulang nama pemilik di sertifikat, Andi. Tapi ia tahu sesuatu yang Dewi tidak tahu. Sejak menikah, Andi menggunakan uang tabungan bersama milik Dina untuk melunasi cicilan paling besar rumah itu. Dan Dina memegang bukti transfernya. Dalam hukum, itu berarti nama di sertifikat bisa digugat untuk penyesuaian kepemilikan. Ia merapikan semuanya dan memasukkan berkas itu ke dalam tas. Ketika ia keluar dari kamar, Dewi dan Andi masih berdiri di ruang tengah. Dewi menatapnya penuh kemenangan. "Bawa tas." Dewi mencibir. "Cepat juga kamu mau pergi." Dina tidak menggubris. Ia duduk di kursi seolah hendak menunggu sesuatu. Andi berjalan mendekat, suaranya meninggi. "Kamu nggak dengar tadi? Keluar, Din." "Andi," kata Dina pelan, "dalam 20 menit kamu akan dapat telepon. Jangan kaget." Andi mengernyit. "Telepon apa?" Dewi memotong cepat. "Udah, Andi. Jangan percaya ancaman kosong kayak gitu. Dia itu cuma mau ninggiin suara supaya kamu takut." Dina hanya menatap jam. 5 menit berlalu. Andi menunggu, gelisah. Dewi berusaha menjaga sikap superior, tapi sorot matanya sudah berubah. Ada keresahan kecil, tipis tapi nyata. 5 menit berikutnya telepon Andi berdering. Nama kantor notaris muncul di layar. Andi memandang Dina dengan kecurigaan. "Angkat," kata Dina. Andi menggeser tombol hijau dengan gemetar. Suara dari seberang terdengar formal dan tegas. "Selamat pagi, Pak Andi. Saya Samuel, pihak legal dari istri Anda, Bu Dina. Saya ingin menginformasikan bahwa beliau telah mengajukan pengecekan dan perlindungan hukum terkait aset pribadi yang selama ini beliau miliki. Kami juga menemukan bukti transaksi yang menunjukkan rumah yang Anda tempati memiliki kontribusi dana sah dari pihak istri, sehingga kepemilikan aset perlu ditinjau ulang." Dewi menegang. Wajahnya memucat. "Anda juga perlu tahu," lanjut Samuel, "bahwa mayoritas aset utama di luar rumah ini, rumah kedua, tanah, dan tabungan, atas nama Bu Dina sepenuhnya dan tidak bisa disentuh oleh pihak manapun tanpa izin tertulis.
Andi berdiri membeku. Dewi menutup mulutnya dengan tangan, napasnya tersentak kecil. Telepon belum ditutup, tapi kata-kata itu sudah jatuh seperti palu ke ubun-ubun mereka. Dina menyilangkan tangan, matanya tetap tenang. Wajahnya sama seperti ketika ia membuka berkas-berkas itu malam sebelumnya. Andi menatapnya dengan mata melebar. Dina, ini apa? Dan di detik itu, tepat 30 menit sejak Dina membuat panggilan, dunia yang selama ini mengurung dirinya mulai retak. Hening yang menyusul terasa seperti dunia berhenti berputar. Dewi menarik napas tajam, tidak percaya. Dan badai yang selama ini merekah di atas kepala Dina akhirnya berbalik arah. Kabar bahwa aset utama rumah ini resmi atas nama Dina baru sempat menggantung di udara ketika Andi dan Dewi serentak membeku. Seperti seseorang baru saja mencabut lantai di bawah pijakan mereka. Andi berdiri terpaku di tengah ruang tamu, rahangnya mengeras, sementara Dewi meremas ujung jilbabnya sampai kusut. Tidak ada yang berbicara 1 menit penuh. Hening yang bukan hening, melainkan suara detak panik yang menggedor-gedor dari dalam dada mereka. Apa maksudnya? Milik Dina. Suara Dewi pecah duluan. Itu rumah Andi. Ini rumah keluarga kita. Bukan dia. Andi tidak menjawab. Matanya liar, mencari sesuatu untuk disalahkan. Ia memutar tubuh, membuka laci menutup, membuka laci lain dengan gerakan kasar seperti dia bisa menemukan jawaban hukum di antara remote TV yang lama mati dan bon listrik 2 bulan lalu. Ini, pasti ada permainan. Andi akhirnya bersuara. Ada getar jelas, meski ia berusaha menyembunyikannya. Dina nggak mungkin punya kuasa sebesar itu. Dewi mendekat, menggenggam lengan anaknya. Kamu harus cari celah. Cari apapun. Dia itu cuma perempuan yang kamu tampung. Andi. Mana mungkin dia yang punya semuanya. Kalimat itu, untuk pertama kalinya, tidak terdengar tegas. Lebih seperti doa yang dipaksa keluar agar terdengar kuat. Andi menepis tangan ibunya. Jangan panik dulu. Padahal ucapannya sendiri goyang seperti kaca retak. Ia mengambil ponsel, menelepon seseorang entah siapa. Suaranya rendah, hampir berbisik, lalu meninggi, lalu kembali merendah. 2 kali ia terdengar mengatakan, harusnya ini nggak sah, dan nggak masuk akal kalau dia lebih kuat dari gue. Setelah panggilan itu mati, ia memijit pelipisnya sambil berjalan bolak-balik seperti binatang yang terperangkap di kandang yang tiba-tiba menyempit. Dewi mengikuti langkahnya dengan mata berkaca-kaca. Andi, kamu harus ambil alih sebelum semuanya terlambat. Kalau benar semua aset itu punya Dina, kita bisa apa? Kamu hidup di rumah ini dari kecil. Kamu. Sudah, bentak Andi. Tapi bukan marah. Lebih seperti takut. Sudah. Aku lagi mikir. Dewi terdiam. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini memuncak, ia terlihat kecil. Bukan sosok yang dominan seperti beberapa jam lalu ketika ia memojokkan Dina. Sekarang, wajahnya memucat, kepalanya menunduk, seperti seseorang yang baru sadar bahwa benteng yang ia andalkan ternyata terbuat dari kertas basah. Andi mendadak menggulung-gulung rambutnya, kebiasaan lamanya ketika panik. Sertifikat itu, aku nggak pernah lihat aslinya. Kita semua cuma asumsi. Kita pikir rumah ini milik keluarga, ya? Tapi ternyata. Tapi itu nggak mungkin. Andi, nggak mungkin Dina lebih pintar dari kamu. Bisik Dewi, setengah ke Andi, setengah untuk menenangkan dirinya sendiri. Andi berhenti. Ibu, katanya pelan. Justru itu masalahnya. Kita terlalu meremehkan dia. Dewi menelan ludah. Sambil meremas-remas ujung sofa, ia mulai bicara cepat, seperti seseorang yang mencoba memungut serpihan otoritasnya. Kita bisa lawan, bisa tuntut balik, bisa cari alasan dia memalsukan dokumen. Atau kita bilang dia manipulasi kamu. Andi meremas ponselnya. Tuntut balik pakai apa? Semua transaksi sah. Data legalnya juga sah. Bahkan transfer awal itu, aku yang lakukan. Dengan persetujuan aku. Nggak bisa diputar balik. Kata-kata itu membuat Dewi hampir roboh. 1 detik kemudian, ia terduduk di meja kopi, napas pendek-pendek. Ruang tamu berubah menjadi kandang panik. Semua barang tampak lebih sempit, lebih mengurung, seperti dinding-dindingnya mengejek. Andi kembali menentang meja, menunduk sambil menghantam permukaannya sekali. Tidak terlalu keras, hanya cukup untuk membuat gelas air bergetar. Aku harus ambil alih. Harus. Andi bergumam sambil membuka folder digital, lalu menutupnya, lalu membuka lagi. Tangannya gemetar. Kepanikannya kini telanjang, tidak tertutup amarah seperti biasanya. Dewi maju, suaranya merintih. Lebih cepat, Andi. Kalau Dina tahu kita panik. Dia udah tahu.
Andi mendesis. Dia ngasih kabarnya sekarang karena dia tahu ini bakal ngehantam kita. Kalimat itu menggantung. Dan tepat saat gema terakhirnya memudar, suara langkah ringan terdengar dari arah lorong. Dewi kaku. Dia. Andi segera merapikan ekspresi wajahnya seperti seseorang yang menutupi luka besar dengan selotip kecil. Mereka berdua menoleh serempak. Dina berdiri di ambang ruang tamu, tangan terlipat di depan dada. Tidak ada senyum, tidak ada ejekan. Hanya ketenangan yang menusuk. Ia tidak mengatakan apapun, tapi diamnya, tenang, terukur, dan sangat tahu apa yang sedang terjadi. Langsung menampar ego Andi dan Dewi lebih keras dari kalimat manapun. Andi mencoba bicara, tapi suaranya putus di tenggorokan. Dewi menunduk tanpa sadar. Dina melangkah masuk, perlahan, tanpa tergesa, tanpa gentar. Bukan mengancam, bukan memamerkan kemenangan. Hanya seseorang yang sudah terlalu lama dipaksa mendengar suara orang lain, dan kini akhirnya memiliki ruang untuk bernapas. Ia berhenti di sisi sofa, diam-diam mengamati dua orang yang selama ini merasa paling berkuasa di rumah itu kini membungkuk oleh rasa takut yang mereka buat sendiri. Udara menegang, dan untuk pertama kalinya sejak awal semua ini, Dina tidak merasa kecil, tidak merasa terdesak, tidak merasa sendirian. Ia hanyalah berdiri, tapi aura berkuasanya memenuhi seluruh ruang seperti bayangan yang tumbuh besar dari cahaya yang baru dinyalakan. Kepanikan yang tadi membungkus ruang tamu belum benar-benar hilang, hanya merayap ke sudut-sudut rumah, tersisa sebagai bayangan yang mengikuti Andi dan Dewi kemanapun mereka berdiri. Keduanya tahu mereka terpojok, tapi baru sekarang dampaknya mulai tampak nyata, sebagai perubahan atmosfer yang halus namun tak bisa diabaikan. Dina berdiri di dapur pagi itu, bukan sebagai sosok yang menunggu giliran dihina, melainkan seseorang yang mengatur ritme ruang. Caranya membuka lemari, menulis sesuatu di kertas kecil, hingga berbicara dengan dua staf rumah tangga yang datang lebih awal. Semuanya dilakukan dengan sikap tenang yang justru terasa lebih kuat daripada bentakan manapun. Andi muncul dengan langkah gugup, seperti seseorang yang belum siap masuk ke ruangan yang tidak lagi dikuasainya. Dewi mengikutinya satu langkah di belakang, wajahnya tegang. Tidak ada dari mereka yang bicara duluan. Keduanya tampak menunggu Dina melakukan sesuatu yang bisa mereka sanggah, atau serang, atau setidaknya jadikan alasan untuk mengambil kembali kuasa yang tersisa. Tapi Dina hanya menoleh sepersekian detik, mengangguk sopan, lalu kembali fokus. Andi, katanya tanpa nada tinggi, tanpa sindiran, hanya ketegasan yang rapi. Mulai hari ini aku yang mengatur pembayaran kontrak staf rumah dan pengeluaran mingguan. Kita perlu pembukuan yang jelas. Andi langsung tersentak. Kenapa kamu yang atur? Itu tanggung jawab aku. Dina menutup map biru di depannya, menepuknya sekali, ringan, tapi cukup untuk memotong keberatan Andi. Kontrak rumah ini ada di nama aku. Dan setelah kejadian akun rekeningku dibekukan tanpa izin, aku butuh memastikan semuanya berjalan transparan. Dewi menyembur tajam. Kamu pikir Andi mau macam-macam? Dia itu anak laki-laki. Bu, potong Dina dengan sopan. Saya tidak membicarakan niat siapapun. Saya membicarakan sistem. Nada itu, halus dan elegan, membuat Dewi terdiam. Untuk pertama kalinya, kata-kata Dewi seperti membentur dinding yang sama sekali tidak goyah. Andi mencoba menegakkan bahu. Aku masih kepala keluarga, Dina. Kamu nggak bisa tiba-tiba ambil alih semua. Dina menatapnya. Tidak lama. Tapi tatapan itu membuat Andi tanpa sadar mundur setengah langkah. Aku tidak mengambil alih, katanya lembut. Aku menjalankan hakku. Andi tidak punya amunisi untuk menembak balik. Ia tahu itu. Dewi tahu itu. Kedua tangan Andi terkepal di samping tubuh, namun tidak bisa melakukan apapun. Semuanya sah secara hukum. Dina tidak melanggar apapun. Ia hanya memperlihatkan kebenaran yang selama ini mereka pura-pura tidak ada. Siang harinya, Dina meninjau kantor kecil yang selama ini menjadi pusat bisnis keluarga. Atau tepatnya, pusat bisnis yang Andi klaim sebagai miliknya meski banyak dokumen berada atas nama Dina. Karyawan-karyawan yang sempat bingung ketika Dina muncul akhirnya memilih menunduk hormat. Dina tidak mengangkat suara, tidak menghardik siapapun. Ia hanya bertanya beberapa hal, laporan stok, pembukuan terakhir, rencana 3 bulan ke depan. Aneh bagaimana orang-orang yang biasanya gelisah di depan Andi justru tampak lebih tenang ketika Dina bertanya. Andi tiba-tiba datang, tergesa dan tidak siap, matanya masih menunjukkan sisa ketakutan pagi tadi. Ini kenapa kamu turun ke kantor? Suaranya terputus. Kalau ada yang mau dibahas, kamu bisa ngomong sama aku dulu. Dina menutup laptop yang sedang ia chat. Aku hanya memastikan semua berjalan sesuai aturan.
Banyak kontrak yang perlu ditinjau ulang karena tidak ada tanda tangan resmiku. Ini bukan masalah pribadi. Aku yang atur bisnis ini, Dina. Kamu nggak ngerti alurnya. Dina tersenyum tipis. Kalau begitu tunjukkan ke aku. Aku mau mengerti. Andi terdiam. Karena kenyataannya, sebagian besar bisnis itu selama ini dikelola seadanya. Mengandalkan nama besar keluarga, bukan sistem. Dina yang justru punya pengetahuan lebih rapi soal administrasi. Dewi, yang menyusul kemudian, mencoba mengembalikan dominasi dengan kalimat menusuk. Karyawan jadi bingung kalau kamu ikut campur begini. Dina membalasnya dengan kepala sedikit miring. Sebaliknya, mereka terlihat lebih lega. Andi dan Dewi menoleh ke para staf. Beberapa buru-buru pura-pura sibuk, tapi ekspresi mereka memberi jawaban lebih cepat dari kata-kata. Untuk pertama kalinya, Andi merasakan apa itu kehilangan kontrol bukan karena dipaksa, tetapi karena orang-orang di bawahnya mulai melihat siapa yang sebenarnya stabil dan siapa yang hidup dengan ego semata. Malamnya, Dina duduk di ruang keluarga sambil menyusun ulang dokumen legal. Ia tidak mengusir siapapun, tidak menuntut apapun. Ia hanya bekerja. Namun justru karena itu, rumah terasa sepenuhnya berubah. Suasana yang dulu berat sekarang menjadi lebih teratur, dan ketertiban itu berasal dari tangan Dina, bukan Andi atau Dewi. Andi berdiri di ambang pintu, memperhatikan Dina tanpa berani mendekat. Matanya penuh sesuatu yang baru, bukan marah, bukan gengsi terluka, tapi kesadaran. Kesadaran yang menampar lebih keras dari amarah Dina manapun. Dewi berada di belakangnya, tetapi kali ini ia tidak berkomentar. Ada rasa takut samar di matanya, karena ia mengerti bahwa anaknya tidak lagi berada di posisi yang bisa ia dorong seenaknya. Andi akhirnya membuka mulut. Dina tidak menoleh. Ya. Andi menelan ludah seperti seseorang yang baru menyadari bahwa tanah yang ia injak telah bergerak tanpa seizinnya. Kamu beneran gak butuh aku buat ngurus apapun ya? Dina berhenti menulis, namun tidak mengangkat wajah. Aku butuh kamu kalau kamu mau bekerja sama, bukan mengendalikan. Lalu ia kembali menulis. Kalimat itu menghantam Andi tanpa suara keras. Tapi bekasnya dalam. Sangat dalam. Ia mundur perlahan, langkahnya goyah. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka bersama, Andi sadar bahwa posisinya tidak hanya goyah, tetapi telah berubah secara drastis. Rumah ini, bisnis ini, arah hidup ini, tidak lagi bergerak atas kemauannya. Dan ia baru tahu betapa kecilnya ia terlihat dari tempat Dina berdiri sekarang. Perubahan kuasa di rumah itu tidak terjadi diam-diam. Meskipun Dina menjaga seluruh proses tetap rapi dan tanpa drama, lingkungan selalu punya cara menyerap perubahan, mencernanya, lalu menyebarkannya menjadi bisik yang bergerak lebih cepat daripada kabar resmi. Orang-orang mulai tahu, atau setidaknya merasakan, bahwa kendali legal kini ada di tangan Dina, bukan Andi atau Dewi. Dan dari titik itu, rumah keluarga Andi tidak lagi menjadi pusat suara keras, melainkan pusat perhatian diam-diam. Pagi itu, Dina keluar ke halaman dengan berkas yang akan dibawa ke kantor notaris. Ia tidak memakai apapun yang mencolok, hanya kemeja rapi dan tas kecil. Namun cara orang memandangnya berubah. Dua tetangga yang sedang menyapu halaman berhenti sesaat, saling berbisik tanpa menyebut nama. Satu dari mereka menatap Dina dengan rasa hormat yang sebelumnya tidak pernah ada, sementara yang lain hanya menggeleng pelan, seolah tidak percaya pada cerita yang mereka dengar. Dina tahu mereka membicarakan banyak hal. Tentang aset yang ternyata atas namanya, tentang perubahan sikap Dewi yang kini lebih pendiam, tentang Andi yang wajahnya beberapa hari terakhir selalu tegang. Tapi ia tidak menanggapi apapun. Ia hanya tersenyum tipis dan melangkah ke mobil yang menunggu. Begitu Dina pergi, bisikan itu kembali hidup. Katanya rumah itu bukan atas nama Andi, tapi atas nama istrinya. Pantas saja Dewi kelihatan beda, biasanya kan dia yang paling banyak bicara. Yang sabar disakiti malah jadi yang paling kuat. Ya, tidak ada yang berani mengatakannya keras-keras. Tapi nada mereka tidak lagi meremehkan. Ada kehati-hatian baru yang mereka ciptakan ketika menyebut nama Dina, dan itu sudah cukup menggambarkan betapa cepat dunia sosial bisa berubah. Di kantor bisnis keluarga, para pegawai yang dulu selalu menunggu Andi muncul kini lebih cepat berdiri ketika Dina masuk. Tidak ada salam yang dibuat-buat, hanya gestur sopan yang muncul dari rasa hormat. Mereka tidak memuji atau berbicara panjang, tapi tingkah mereka jelas menunjukkan bahwa mereka merasa lebih aman saat Dina ada. Seorang pegawai yang biasanya tertunduk ketika Andi lewat kini berani mengangkat kepala. Ketika Dina menyapa singkat, ia membalas dengan senyum lega. Andi melihat itu dari jauh, berdiri dengan map di tangan yang tidak lagi ia perlakukan seperti simbol kuasa,
melainkan sekadar benda kosong yang tiba-tiba kehilangan artinya. Ia menghampiri Dina dengan langkah canggung. Kamu, semua orang jadi beda karena kamu turun langsung. Mereka pikir aku. Kamu tetap pimpinan operasional. Potong Dina lembut tanpa mengangkat wajah dari laporan yang ia baca. Mereka menghargai yang bekerja dengan tenang. Tapi sekarang mereka lihat kamu sebagai seseorang yang memegang dokumen legal. Sambung Dina. Itu fakta. Bukan ancaman buat kamu, Andi, kecuali kamu sendiri yang membuatnya begitu. Andi terdiam. Kalimat itu terlalu jujur untuk ia bantah. Sementara Dewi berdiri tidak jauh, memperhatikan percakapan itu dengan wajah yang sulit dibaca. Para pegawai tidak lagi melihatnya sebagai figur yang bisa memerintah seenaknya. Beberapa menunduk, tapi bukan karena takut, lebih karena tidak ingin terlibat. Sebagian lain tidak lagi berusaha menyembunyikan kejengahan yang selama ini mereka pancarkan tiap kali Dewi memaksa ikut campur. Dewi menyadari semua itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya menjadi suara yang tidak lagi ditakuti. Menjelang sore, kabar tentang perubahan kuasa itu bahkan sampai ke kerabat jauh. Bukan kerabat yang dekat secara emosional atau toksik. Hanya figur-figur latar yang selama ini muncul di acara keluarga tanpa meninggalkan kesan berarti. Mereka mengirim pesan singkat atau menelepon Andi, bukan untuk menanyakan kabar, tapi untuk memastikan gosip yang mereka dengar. Katanya semua aset bukan atas nama kamu, Di. Kamu baik-baik aja? Kok sekarang Dina yang ngatur rumah? Saya dengar ibu kamu sekarang lebih banyak di kamar. Nada ingin tahu mereka terlalu manis, seperti orang yang berharap ada keributan baru untuk dibicarakan di dapur mereka nanti malam. Andi membanting ponselnya ke sofa, wajahnya memerah karena malu. Dewi, yang mendengar sebagian percakapan itu, memilih berpura-pura sibuk dengan sesuatu. Padahal ia sedang memikirkan skenario untuk menyelamatkan harga dirinya yang selama ini ia bangun dengan keras. Yang tidak mereka sadari, setiap tekanan baru justru membuat posisi mereka semakin kecil di mata orang lain. Orang-orang kini memandang mereka bukan sebagai keluarga yang disegani, melainkan keluarga yang selama ini memelihara ego tanpa dasar kuat. Malamnya, Dina duduk di teras belakang dengan secangkir teh hangat. Suasana jauh lebih sunyi daripada biasanya. Suara dari dalam rumah pun lebih hati-hati. Seolah Andi dan Dewi takut memecah keheningan yang tidak mereka kuasai. Ia melihat bayangan gerak-gerik tetangga di balik tembok, sesekali muncul sebagai bisikan pelan tentang dirinya, tentang Andi, tentang perubahan yang begitu cepat terjadi. Beberapa kalimat terdengar samar. Dina itu pinter ternyata. Kasihan juga sih kalau Andi sampai nggak bisa apa-apa sekarang. Dewi kayaknya nggak suka banget, tapi apa boleh buat. Dina menarik napas panjang. Ia tidak marah, tidak tersinggung, tidak bangga berlebihan. Semua bisikan itu hanyalah latar dari sesuatu yang jauh lebih penting. Keputusannya untuk berdiri tegak setelah lama dipaksa merunduk. Angin malam menyentuh rambutnya pelan. Rumah itu masih penuh dengan ketegangan, tetapi juga penuh dengan ketertiban baru. Dina merasakan sesuatu di dadanya, bukan panas seperti waktu ia dipermalukan, bukan pula euforia menang. Hanya ketenangan. Ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh suara tetangga manapun. Dan meski bisik-bisik di luar semakin keras, Dina tetap duduk tenang, karena untuk pertama kalinya, hidupnya berjalan di lintasan yang ia tentukan sendiri. Tekanan sosial itu tidak berhenti di bisik-bisik tetangga. Ia merembes masuk ke setiap ruang tempat Andi berdiri, membayangi langkahnya seperti kabut yang tidak hilang meski ia mencoba mengabaikannya. Andi sudah kehilangan kontrol finansial, itu fakta yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Dan tanpa akses keuangan, dunia yang dulu ia bangun dengan suara keras tiba-tiba terasa rapuh. Lebih rapuh daripada yang mau ia akui. Pagi itu, Andi berdiri di depan pintu kantor bisnis keluarga. Ia memaksa dirinya tenang ketika masuk, tetapi tubuhnya tampak lelah. Para pegawai mengangguk sopan tanpa menyapa lebih dari itu. Tidak seperti dulu ketika mereka bersikap hati-hati karena takut membuatnya kecewa. Sekarang, kehati-hatian mereka tidak tertuju padanya. Ia membuka komputer, mencoba meninjau data yang biasa ia awasi, lalu menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Login gagal. Muncul di layar. Ia coba ulang. Dan ulang lagi. Gagal. Salah satu pegawai menghampiri dengan ragu. Maaf, Pak. Bu Dina minta sistem keuangan diatur ulang. Sekarang semua akses harus lewat persetujuan dia. Andi membeku. Kamu serius? Pegawai itu menelan ludah. Iya, Pak. Ini kebijakan baru. Bukan maksudnya untuk mempersulit. Andi memijat pelipisnya, menghentikan diri untuk tidak melampiaskan marah. Tidak ada yang bisa ia marahi. Semuanya sah.
Dina punya hak penuh. Dan pegawai itu hanya menjalankan instruksi. Baik, jawabnya pelan, suara yang sebenarnya ingin pecah. Ia kembali duduk. Untuk pertama kalinya, ruangan yang biasanya terasa seperti wilayah kekuasaannya kini seperti tempat asing yang menolaknya. Siang itu, Andi menghadiri pertemuan dengan salah satu pemasok yang selama ini berhutang budi padanya. Pertemuan yang biasanya berlangsung hangat terasa berubah menjadi formal dan kaku. Jadi, pembayarannya lewat siapa sekarang? Tanya pemasok itu sambil membuka catatan. Andi berusaha duduk tegak. Lewat saya. Seperti biasa. Pemasok itu mengernyit. Maaf, tapi tadi pagi saya dapat email dari Bu Dina. Semua pembayaran keluar dan masuk harus menggunakan otorisasi beliau. Andi merasa wajahnya panas. Dia hanya sedang bantu mengelola. Urusannya tetap lewat saya. Pemasok itu ragu-ragu. Tapi, secara hukum, nama dia yang tercantum di kontrak. Pak, kami harus mengikuti prosedur. Kata-kata itu menghantamnya seperti pukulan. Andi mencoba menahan napas panjang, menekan rasa malu yang naik seperti demam. Tidak ada yang menyerangnya secara langsung. Tidak ada yang menghinanya. Tapi tatapan ragu-ragu, sikap hati-hati, dan perubahan nada bicara itu, semuanya membuatnya merasa seperti orang tak penting di meja yang dulu ia kuasai. Ia mengakhiri pertemuan itu lebih cepat, mencari alasan untuk pergi. Tapi alasan itu terdengar lemah bahkan di telinganya sendiri. Ketika pulang, ia mendapati Dewi sedang duduk di ruang tamu dengan raut gelisah. Tidak ada suara TV. Tidak ada percakapan yang biasa mengisi waktu mereka menunggu makan malam. Hanya keheningan menekan yang membuat rumah terasa lebih besar daripada biasanya. Kamu dari kantor? Tanya Dewi, suaranya lebih hati-hati dari biasanya. Andi mengangguk tanpa melihatnya. Ia duduk, melepaskan napas panjang, lalu berkata, semua akses ditutup. Bahkan akun internal perusahaan. Dewi mengerutkan dahi. Kamu biarin Dina ngatur semuanya begitu? Harusnya kamu ambil alih. Andi tertawa hambar, suara yang tidak pernah ia keluarkan sebelumnya. Ambil alih gimana? Kamu lupa siapa pemilik resminya, Bu? Semua dokumen atas nama Dina. Aku cuma operator. Kata itu terlalu pahit, tapi ia tidak sanggup menyamarkannya. Dewi membuka mulut untuk membalas, tapi tidak jadi. Tidak ada argumen yang bisa ia layangkan. Tidak ada jalan untuk menyangkal kenyataan yang ada. Ia hanya bisa menatap putranya yang duduk seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan paling dasar. Andi menunduk, mengusap wajah dengan kedua tangan. Aku nggak bisa bayar supplier tanpa tanda tangan dia. Aku nggak bisa cairkan dana operasional. Bahkan gaji pegawai bulan depan harus lewat Dina. Dewi menangis kecil, bukan karena peduli pada keruntuhan bisnis, melainkan karena tidak sanggup menerima bahwa kuasa yang dulu ia banggakan kini tidak tersisa apapun. Apa yang harus kita lakukan, Di? Bisiknya. Andi tidak menjawab, karena ia sendiri tidak tahu. Malamnya, Andi duduk sendirian di teras depan. Lampu jalan berpendar redup, sementara udara membawa aroma tanah basah. Biasanya ia akan menyalakan rokok dan menenangkan diri dengan kesibukan. Tapi malam itu, ia hanya duduk, memandang kosong. Ponselnya berbunyi. Pesan dari salah satu klien lama. Maaf, Pak Andi, saya perlu klarifikasi soal hak tanda tangan yang baru. Betul semuanya lewat Bu Dina. Andi menatap layar lama sekali, sebelum akhirnya meletakkan ponsel tanpa membalas. Ia merasa kecil, lebih kecil dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ketakutan yang ia rasakan bukan ketakutan akan kehilangan muka, melainkan ketakutan bahwa ia sudah membangun seluruh hidupnya di atas angin. Ia menggenggam rambutnya, tubuhnya gemetar halus. Dalam hening malam, Andi akhirnya bertanya pada dirinya sendiri. Apa semua keputusan yang aku buat selama ini salah? Pertanyaan itu tidak dijawab siapapun. Dan Andi tahu, itu baru awal dari keterpurukannya. Andi semakin terpuruk, itu mulai tampak bukan hanya dari wajahnya, tapi dari cara ia berjalan, berbicara, dan bahkan menarik napas. Dewi memperhatikan semua itu sambil duduk di kursi ruang tengah yang kini lebih sering kosong dan dingin. Tak ada lagi suara Andi memamerkan rencana-rencana besar. Tak ada lagi tubuhnya yang dulu tampak percaya diri. Yang tersisa hanya bayangan seorang lelaki yang kehilangan pijakan. Pagi itu, Dewi mengaduk kopi yang bahkan tidak ia minum. Suaranya gemerincing halus, memecah keheningan rumah yang dulu sering menjadi arena konflik. Andi lewat di depannya tanpa kata. Bajunya kusut, rambutnya tak rapi, dan tatapan matanya kosong. Seakan ia masih menunggu sesuatu datang menolong, padahal ia sendiri tahu, tak ada yang akan datang. Kerja? Tanya Dewi pelan. Andi hanya menggeleng. Gak bisa.
Akses ke akun perusahaan masih dibekukan. Mitra nggak mau lanjut tanpa laporan keuangan yang jelas. Nada suaranya datar, tapi Dewi menangkap sesuatu yang lebih dalam, patah, dan mungkin ketakutan. Ia menelan ludah. Kamu sudah coba bicara lagi dengan bagian legal perusahaan? Atau mungkin? Bu, semuanya mentok. Andi menatapnya setengah putus asa. Selama dana operasional masih dipegang pihak yang nggak bisa aku jangkau, nggak ada yang bisa bergerak. Dewi tahu siapa yang nggak bisa ia jangkau. Itu Dina. Wanita itu tak pernah meninggi suara, tak pernah mengancam dengan kasar, tak pernah meledak-ledak seperti mereka. Tapi kuasanya sah dan solid. Itu saja sudah cukup membuat segalanya runtuh. Dan saat kuasa itu berpindah tangan, Dewi sadar betapa banyak hal yang selama ini ia anggap remeh. Andi berjalan menuju teras. Dewi melihat punggungnya dari belakang. Rapuh, seperti mau roboh kalau sedikit saja disentuh angin. Dan ada sesuatu di dada Dewi yang seperti ditarik. Ia mencoba mengabaikannya, tapi perasaan itu justru semakin menguat. Bukan kasihan pada Andi saja, tapi pada dirinya sendiri, karena ikut menciptakan anak yang seperti itu. Siang harinya, Dewi duduk sendirian di kamar. Ia membuka lemari kecil di samping tempat tidur, mengambil dompet, lalu menghitung uang tunai yang tersisa. Jumlahnya tidak banyak, bahkan sangat sedikit. Ia menarik napas panjang, tak pernah terbayang bahwa ia, Dewi, yang selama ini merasa paling tahu, kini harus memikirkan cara bertahan sehari-hari. Ponselnya bergetar. Pesan dari seorang kerabat, sekadar menanyakan kabar, tapi berisi selipan pertanyaan halus tentang rumor yang beredar. Dewi menutup layar ponsel cepat-cepat, seolah itu bisa menghentikan tatapan-tatapan tajam di balik pesan itu. Ia menunduk, kedua tangannya bergetar halus. Sampai segininya, ya? Gumamnya pada diri sendiri. Ia memejamkan mata, mengingat saat-saat ia dulu memaksa Dina mengalah, menekan, bahkan merendahkan. Demi Andi, begitu pikirnya dulu. Segala yang ia lakukan, ia bungkus sebagai bentuk kasih sayang ibu. Padahal mungkin, bukan itu. Mungkin itu hanya cara mempertahankan dunia kecil yang selama ini ia bangun di atas keyakinan keliru. Ketika membuka mata, ia melihat bayangannya di cermin. Ada garis-garis halus yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Ada letih yang tak bisa disembunyikan meski dengan bedak tebal. Dan untuk pertama kalinya, Dewi merasa benar-benar tua. Langkah kaki terdengar di luar. Andi masuk, menjatuhkan diri di ujung tempat tidur. Ia tidak menangis, tapi matanya merah. Bu, semuanya kecacau. Orang-orang kantor mulai mundur. Mitra nggak percaya sama aku. Semua yang aku bangun, hilang begitu saja. Dewi perlahan duduk di sebelahnya. Hening beberapa saat. Andi, suaranya pelan, sulit keluar. Kamu yakin, semua ini bukan karena cara kita selama ini? Andi mengangkat wajah, menatap ibunya. Maksud ibu apa? Pertanyaan itu menghantam Dewi seperti batu. Tapi ia tidak menghindar. Ada sesuatu dalam dirinya yang akhirnya berani jujur, walaupun rasanya menyakitkan. Kita selalu menekan Dina, katanya lirih. Kita bertindak seakan semua yang dia punya otomatis jadi milik kita. Ibu juga sering keterlaluan. Andi menoleh ke arah lain, rahangnya mengeras. Tapi dia istri aku. Masa aku? Ibu tahu kamu suami. Tapi itu bukan alasan merendahkan seseorang yang sebenarnya lebih kuat, lebih sabar, dan lebih berhak. Suaranya goyah. Tapi ia lanjut. Dan ibu ikut bikin kamu berpikir kamu boleh melakukan apa saja. Andi terdiam. Tidak membantah. Tidak menerima. Tapi diamnya terasa berat. Seakan kata-kata itu mengenai titik yang selama ini ia hindari. Dewi menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Ibu juga salah, Andi. Ibu terlalu sibuk membenarkan semua tindakan kita. Padahal, lihat sekarang. Ia menghela napas. Kamu hancur. Dan itu bukan cuma salah Dina. Hening panjang mengisi ruangan. Andi menatap lantai, dan untuk sesaat Dewi melihat sesuatu pada wajah putranya. Sebuah retakan kecil pada keangkuhan lama. Bukan pertobatan tiba-tiba, bukan kesadaran penuh. Tapi retakan itu cukup untuk menunjukkan bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, Andi menatap dirinya sendiri tanpa pembenaran. Dewi mengalihkan pandangan ke jendela. Cahaya sore mulai masuk, lembut, tapi tak cukup hangat untuk menghapus dingin yang menguasai rumah itu. Ia memeluk kedua lengannya, bukan karena kedinginan, tapi karena kesadaran yang baru saja muncul. Kesadaran bahwa ia ikut menjerumuskan anaknya, membiarkan ia tumbuh dengan merasa paling berhak, paling benar, dan paling tinggi. Dan kini, mereka berdua jatuh bersama dalam lubang yang mereka gali sendiri.
Satu kalimat melintas di kepala Dewi, pelan tapi menggetarkan. Aku juga yang membuatnya seperti ini. Dan di sanalah getar penyesalan itu benar-benar terasa, halus, tapi menghantam sampai ke tulang. Andi dan Dewi mulai goyah. Itu telah terlihat dari perubahan sikap mereka yang semakin menurun. Dari cara mereka berjalan yang kehilangan arah, hingga mata yang tak lagi menyala. Berbeda dengan rumah yang dulu dipenuhi ketegangan, kini justru terasa berat, seakan dinding-dindingnya memantulkan sisa kejatuhan mereka. Dina menyadari itu, tapi ia tidak lagi terseret ke dalam pusaran emosional yang pernah membuatnya tersiksa. Ada jarak baru yang ia bentuk sendiri, tegas, tenang, dan penuh perhitungan. Pagi itu, Dina duduk di ruang kerjanya yang kecil namun tertata rapi. Berkas-berkas legal berada dalam folder berkode warna, tersusun sesuai topik. Di layar laptopnya, video call terbuka. Di seberang sana ada penasihat hukum yang sudah lama ia percayai. Orang yang namanya tidak perlu disebut, cukup sosok profesional yang selalu menjawab dengan tenang dan jelas. Percakapan mereka sudah berlangsung hampir 1 jam. Tapi baru sekarang mereka memasuki inti paling penting, masa depan Dina. Jadi, posisi Mbak Dina sudah sangat aman secara hukum. Suara penasihat itu terdengar stabil. Kepemilikan aset, bisnis, termasuk rekening rumah tangga, semuanya di bawah nama Mbak Dina. Situasi yang membuat Andi dan ibunya goyah itu wajar. Dina mengangguk kecil. Ia tidak menikmati goyahnya mereka, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan. Saya ingin memastikan bahwa langkah saya berikutnya bukan tindakan impulsif. Itu sebabnya kita diskusikan hari ini, jawab penasihat itu. Dina menarik napas pelan. Tangannya meremas pulpen di atas meja, bukan karena cemas, tetapi karena ia sedang mengumpulkan banyak pikiran yang selama ini ia tekan agar tidak meledak. Kalau saya mempertimbangkan perceraian, katanya akhirnya, apa implikasinya? Pertanyaan itu keluar tanpa gemetar, namun tetap mengandung berat yang hanya dipahami orang yang pernah terluka terlalu lama. Penasihatnya menjawab tanpa ragu. Dengan kondisi sekarang, posisi Mbak Dina sangat kuat. Hak atas aset tetap di tangan Mbak Dina. Bila perceraian terjadi, Andi kemungkinan besar tidak mendapat bagian apapun, karena aset tersebut milik pribadi, bukan hasil harta bersama. Dina mengetuk ujung pulpen pelan ke meja. Lalu soal rumah? Hak tinggal. Rumah itu milik Mbak Dina sepenuhnya. Kalau Mbak Dina ingin mereka keluar, secara legal itu bisa. Namun ada pertimbangan kemanusiaan, terutama karena hubungan keluarga. Dina tersenyum kecil, pahit, tapi bijak. Saya tidak sedang ingin balas dendam. Dan itu sangat terlihat, jawab penasihat itu. Justru itu yang membuat posisi Anda semakin solid. Anda rasional. Rasional. Kata itu menghantam lembut namun kuat. Karena itulah satu-satunya pijakan Dina selama ini. Ketika emosinya pernah dipatahkan berkali-kali, yang ia pegang justru logika. Kalau saya tidak bercerai? Tanya Dina lagi. Kalau saya memberi waktu? Penasihatnya berubah sedikit lebih hati-hati. Maka itu keputusan personal, bukan legal. Tapi secara hukum, Anda tetap di titik aman. Namun, jeda itu sengaja dibiarkan menggantung. Risiko emosional ada di pihak Anda. Dina menutup laptop perlahan tanpa mematikan panggilan, mengambil jeda sejenak untuk memikirkan kalimat itu. Risiko emosional. Ia bukan tidak paham. Ia pernah berada di titik paling lelah secara batin, dan itu karena pernikahan yang tidak sehat. Kini ketika ia punya kesempatan mengambil kendali penuh, ia justru harus memutuskan. Tetap berada di dalam hubungan itu atau keluar dan mengulang hidup? Apakah saya terlalu keras kalau saya memilih pergi? Tanyanya pelan. Tidak. Jawab penasihat itu cepat. Anda hanya memilih hidup yang lebih sehat. Dina menunduk. Di meja kerjanya, ada foto kecil dirinya bersama Andi beberapa tahun lalu. Waktu itu senyumnya tulus, penuh harapan. Andi pun terlihat bahagia, berbeda jauh dari wajah kosong yang ia lihat belakangan. Tapi Dina tahu, foto itu bukan lagi kenyataan. Ia menyentuh bingkai foto itu. Tidak membaliknya, tidak membuangnya, hanya menyentuhnya. Karena bagian itu tetap pernah menjadi kenyataan yang ia hidupi. Namun masa depan tidak lagi harus identik dengan itu. Kalau saya lanjut dalam pernikahan ini, kata Dina, itu berarti saya harus memulai semuanya dari ulang. Tapi apa Andi mau berubah? Itu bukan hal yang bisa Mbak Dina kendalikan, jawab penasihatnya. Yang bisa Anda kendalikan hanya diri Anda. Dina tersenyum hambar. Saya tahu. Ia memejamkan mata. Perasaan yang muncul bukan marah, bukan sedih, bukan euforia kemenangan. Hanya kejernihan yang ia tunggu-tunggu selama ini. Di luar ruang kerjanya,
Suara langkah Andi dan Dewi terkadang terdengar. Pelan, hati-hati, seakan takut mengusik sesuatu. Dina membuka mata kembali. Ada satu lagi, katanya. Silakan. Kalau saya memilih memberi mereka waktu, apakah saya perlu membuat batasan legal tambahan? Penasihat itu menjawab dengan nada profesional yang halus. Saya sarankan iya. Tidak untuk menekan mereka, tapi untuk melindungi Anda. Batasan tertulis agar tidak terjadi tindakan atau keputusan sepihak dari pihak Andi atau ibunya. Termasuk hak akses mereka di rumah, pemakaian aset tertentu, dan ruang gerak terkait bisnis. Dina mengetuk meja pelan. Baik. Setelah beberapa diskusi tambahan, panggilan ditutup. Kamar hening kembali. Dina bersandar pada kursi, memandang jendela dengan tatapan yang tidak lagi goyah. Ia tahu bahwa apapun keputusannya nanti, ia bukan lagi perempuan yang bisa dipaksa mundur. Rasionalitas, ketenangan, dan martabatnya telah membentuk dinding kokoh yang tak bisa ditembus. Dina bangkit, berjalan ke arah jendela, dan membuka tirai. Cahaya sore masuk dengan lembut, menyinari meja kerjanya, berkas-berkas hukum, dan foto yang masih berdiri di sana. Dina menatap semuanya tanpa gentar. Untuk pertama kalinya, langkah di depannya terlihat jelas. Dan ia siap memilihnya. Pembatasan akses yang Dina mulai terapkan perlahan menunjukkan efeknya. Tidak keras, tidak meledak-ledak, justru kelembutan keputusan Dina membuatnya semakin tak terbantahkan. Setiap aturan yang ia tetapkan tersusun rapi dalam dokumen singkat, penggunaan ruangan, akses ke kendaraan, dan hak atas beberapa fasilitas rumah. Semua berbunyi netral, profesional, namun jelas bahwa batas-batas itu diberlakukan untuk melindungi dirinya. Andi menyadari perubahan itu paling awal. Sementara Dewi baru memahami beberapa hari kemudian, ketika ia menemukan bahwa rumah tempat ia tinggal selama ini, rumah yang ia kira hasil jerih payah keluarga besarnya, ternyata terikat penuh pada nama Dina. Dokumen itu tertempel di map biru yang Dina sengaja letakkan di meja ruang tamu. Tidak untuk pamer, hanya untuk transparansi. Hari itu suasana ruang tamu terasa seperti udara yang kehilangan oksigen. Andi duduk di ujung sofa, rambutnya berantakan, wajahnya pucat. Dewi berdiri dengan map terbuka di tangannya, bibirnya gemetar meski ia mencoba mempertahankan sikap keras yang biasa ia gunakan untuk menekan Dina dulu. Ini maksudnya apa, Andy? Suara Dewi serak. Rumah ini atas nama Dina? Dari dulu? Andi tidak langsung menjawab. Ia memang sudah tahu sebagian dari kenyataan itu, tetapi ia tidak pernah memikirkan kedalaman konsekuensi yang menyertai. Selama ini ia menganggap semuanya akan tetap berada di bawah kendalinya. Bahwa meski Dina pemilik sah, ia sebagai suami tetap dapat mengatur seperti biasanya. Kini, setelah akses rekeningnya terputus dan beberapa aset usaha yang selama ini ia pakai ternyata tidak bisa disentuh tanpa izin Dina, ia merasakan ketakutan yang baru, kehilangan. Aku nggak tahu bakal separah ini. Andi akhirnya menjawab lirih. Aku kira, ya, setidaknya rumah bisa tetap kita pakai. Kalimat itu menyisakan sesuatu yang menggantung, seolah ia berharap Dina tetap mengikuti alur lama, alur di mana ia memegang kuasa dan Dina membiarkan. Dewi menghempaskan diri ke sofa, matanya merah. Kita tinggal di mana kalau Dina usir? Kau pikir dia diam saja? Kau sudah buat dia tersakiti bertahun-tahun. Nada itu bukan kemarahan yang biasa ia arahkan ke Dina. Ini kemarahan yang diarahkan kepada anaknya sendiri, sesuatu yang Andi tidak siap mendengarnya. Mama jangan salahin aku sendiri. Andi membalas, suaranya meninggi sedikit. Mama juga ikut. Mama yang selalu. Dewi menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya gemetar. Untuk pertama kalinya, kesombongan yang selama ini ia banggakan tak terlihat sama sekali. Ia tampak kecil, tersudut, dan untuk sesaat tampak seperti wanita tua yang kehilangan pijakan. Andi menunduk, melipat tangan, jari-jarinya tampak gelisah. Usahanya di luar rumah juga sedang runtuh. Tanpa dana, ia tidak bisa menutupi hutang kecil yang mulai membesar. Beberapa teman bisnis menghindar setelah mengetahui akses keuangan Andi telah hilang. Dan setiap telepon yang masuk justru memperburuk keadaan. Andy, Dewi memanggil lembut, berbeda dari biasanya. Kita harus bagaimana? Andi mengusap wajahnya kasar. Aku nggak tahu, Ma. Mereka berdua tampak seperti dua orang yang terjebak di ruangan yang semakin mengecil. Tidak ada lagi tempat untuk lari dari kenyataan. Kehidupan yang selama ini mereka banggakan ternyata berdiri di atas sesuatu yang mereka hancurkan sendiri. Di luar pintu, terdengar langkah Dina lewat. Langkah tenang, bukan menunjukkan kemenangan, bukan pula kebencian. Hanya seseorang yang menjalani hidupnya dengan tertib.
Dina tidak masuk ke ruang tamu. Ia hanya mengambil beberapa dokumen dari lemari kecil. Namun kehadirannya cukup membuat Andi dan Dewi terdiam seketika. Dina memeriksa berkas-berkasnya sebentar, lalu kembali berjalan menuju ruang kerjanya. Tidak ada kata-kata. Tidak ada tatapan yang menusuk. Tidak ada konfrontasi. Justru sikap netral itulah yang paling menghancurkan. Setelah Dina menghilang di balik pintu ruang kerja, Dewi menatap Andi. Dia tidak bicara apapun. Kau lihat? Dia bahkan tidak marah. Itu lebih menakutkan. Andi memejamkan mata, memijat pelipis. Aku yang buat dia begini. Kita, koreksi Dewi, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kata itu, kita, muncul sebagai pengakuan yang paling berat. Dewi mungkin pernah marah, merendahkan, mencoba menguasai. Namun hari ini, ia tidak punya tempat lagi untuk berdiri selain mengakui bahwa ia ikut terlibat dalam kehancuran ini. Keheningan kembali menelan ruangan. Andi berdiri perlahan, membiarkan dirinya jatuh ke kursi seberang. Pikirannya berkecamuk. Selama ini ia merasa punya pegangan, peran sebagai kepala keluarga yang ia gunakan untuk menekan. Tetapi saat pegangan itu dicabut, ia justru menyadari betapa rapuh semua yang ia bangun. Suara Andi pecah sedikit. Kalau dia benar-benar pergi dari hidupku, aku nggak punya apa-apa. Dewi menatapnya lama. Tatapan yang tidak lagi marah, tapi penuh getir. Dari dulu kau pikir kau bisa memperlakukan dia sesuka hati dan tetap mempertahankan semuanya. Kau lupa dia manusia, Andi. Kata-kata sederhana itu seperti menampar. Andi menunduk dalam. Suaranya patah. Aku nggak tahu harus minta maaf dari mana. Dewi menoleh ke arah pintu ruang kerja Dina, yang tertutup rapat. Entahlah, yang aku tahu, kita jatuh karena ulah kita sendiri. Kalimat itu tidak diucapkan dengan menyalahkan siapa-siapa. Itu lebih seperti kalimat pengakuan yang terlambat bertahun-tahun. Andi menggenggam rambutnya, tubuhnya tertekuk sedikit. Mama, kalau Dina minta kita pergi, apa kita punya pilihan? Dewi tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke map biru di pangkuannya, dokumen yang menjadi batas antara kenyamanan masa lalu dan kenyataan yang tak bisa ditawar. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, keputusasaan mereka bukan lagi sesuatu yang bisa dibungkus dengan kemarahan atau alasan. Itu murni, telanjang, dan menyakitkan. Kejatuhan itu akhirnya muncul sepenuhnya. Sendiri, tak bisa disembunyikan, dan tak ada jalan pulang yang mudah. Andi dan Dewi kehilangan pijakan. Itu sudah jelas dari cara mereka berjalan di rumah yang dulu seakan mereka kuasai. Kini, setiap langkah mereka ragu-ragu, seolah lantai pun tak lagi berpihak. Ketakutan yang mereka rasakan bukan hanya soal kehilangan materinya, tetapi kehilangan kendali yang selama ini mereka genggam terlalu erat. Siang itu, Dina baru saja keluar dari ruang kerjanya. Rambutnya diikat rapi, wajahnya bersih, tidak menunjukkan jejak kemarahan ataupun kepuasan melihat kondisi mereka. Ia hanya ingin mengambil segelas air. Namun begitu ia muncul di ambang pintu, Andi sontak berdiri dari sofa, sementara Dewi bangkit dengan gerakan tergesa yang tidak sesuai usianya. Dina, suara Andi parau, seperti seseorang yang telah kehilangan terlalu banyak kata sebelum akhirnya memilih kalimat paling sederhana. Dina berhenti di depan meja makan, tidak menghindar, namun juga tidak mendekat. Ada apa? Pertanyaan itu bukan dingin, justru terlalu tenang. Dan ketenangan itulah yang membuat Andi hampir runtuh seketika. Mbak, boleh kita bicara sebentar? Dewi mencoba lebih dulu. Matanya bengkak, hidungnya merah. Tidak ada riasan yang dapat menutupinya. Dina mengangguk kecil. Silakan duduk. Mereka kembali duduk di sofa, sementara Dina memilih kursi seberang. Duduk tegap, kedua tangan bertaut di pangkuannya. Tidak defensif, tidak superior, hanya seseorang yang siap mendengar. Andi menatap Dina lama sebelum akhirnya memaksa suara keluar. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Sama, tambah Dewi lirih. Tapi kami minta kesempatan bicara dari hati. Dina mengangguk sekali. Saya mendengar. Andi menarik napas dalam, lalu melepasnya seperti seseorang yang mencoba mengeluarkan racun dari tubuh. Aku tahu semuanya salah. Cara aku ngomong ke kamu, cara aku memperlakukan kamu selama ini, semua itu keterlaluan. Dewi mengusap pipinya dengan punggung tangan. Kami pikir kamu akan selalu mengalah. Dina, kami pikir sikap kami, yang kasar, yang suka meremehkan, tidak akan kembali menimpa kami. Dina menatap mereka dengan fokus yang lembut. Lalu sekarang, suara Andi pecah. Aku takut kehilangan semuanya. Bukan cuma rumah atau uang,
Aku takut kehilangan kamu, Dina. Kamu, selama ini kamu yang menahan semuanya. Dan aku buta. Ia menunduk, bahunya bergetar kecil. Bukan jeritan, bukan tangis berlebihan. Hanya seseorang yang akhirnya menatap kehancurannya sendiri. Dewi mengikuti, suaranya bergetar. Nak, maafkan Mama. Mama salah. Mama buta sama perilaku Mama sendiri. Mama pikir, kalau Mama keras, Mama bisa melindungi keluarga. Tapi Mama malah menghancurkan. Dina tidak memotong, tidak menukas. Ia hanya mendengarkan. Seperti seseorang yang telah melewati badai panjang dan kini hanya ingin memastikan setiap kata yang ia dengar tidak lagi berasal dari manipulasi. Andi mengangkat kepala perlahan, air mata menahan di ujung mata. Dina, tolong. Jangan usir kami. Jangan tinggalkan aku. Aku akan berubah. Aku janji. Dewi menunduk dalam. Kalau kamu butuh Mama pergi sementara, Mama pergi. Kalau kamu mau Mama diam, Mama diam. Apapun. Ia menelan ludah, matanya kembali basah. Tolong jangan biarkan kami jatuh lebih dalam. Keheningan panjang melewati ketiganya. Dina merasakan ada simpati yang mengalir, tapi bukan simpati yang membutakan. Ia tahu betapa kerasnya luka yang mereka tanamkan bertahun-tahun. Tapi ia juga melihat ketakutan mereka kini bukan semata pada kehilangan harta, melainkan pada kenyataan bahwa mereka tak lagi punya pegangan moral maupun kuasa. Dengan suara pelan, Dina mulai berbicara. Saya menghargai kalian bicara jujur. Ia menatap Andi. Dan saya dengar semua yang kamu bilang. Andi mengangguk cepat, seperti anak kecil yang mendapati sedikit harapan. Tapi, lanjut Dina, ada hal-hal yang tidak bisa saya lupakan begitu saja. Bukan untuk balas dendam, tapi saya harus melindungi diri saya. Dewi terdiam, menunggu keputusan yang mungkin mengubah hidup mereka sepenuhnya. Saya tidak akan mengusir, kata Dina akhirnya. Andi menutup wajah, napasnya pecah lega. Tapi, Dina melanjutkan dengan tenang, saya akan tetap menerapkan batasan. Andi berhenti bernapas sejenak. Dewi menggenggam ujung sofa. Sampai ada perubahan nyata, lanjut Dina, akses kalian tetap terbatas sesuai dokumen yang saya buat. Tidak ada keputusan sepihak tentang rumah atau aset. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada tekanan emosional. Kata-katanya tegas, namun tidak kasar. Kalau kalian bisa menjalani itu, Dina melanjutkan, kita bisa bicara lagi tentang kemana hubungan ini akan berjalan. Andi mengangguk cepat. Oh, oke. Aku mau. Sungguh. Dewi menyeka pipinya. Mama juga, Nak. Mama patuh. Dina menatap mereka satu persatu, memastikan kata-kata itu bukan sekadar ketakutan sesaat. Lalu ia berdiri. Saya tidak meminta kalian sempurna, katanya. Saya hanya meminta ruang aman untuk hidup. Ia lalu melangkah ke arah dapur untuk mengambil air, meninggalkan Andi dan Dewi dalam keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan penuh ancaman, tetapi keheningan penuh sadar bahwa kesempatan mereka kini hanya satu, berubah. Dan batas yang Dina tetapkan, tak bisa lagi mereka geser sesuka hati. Batas itu baru saja Dina tetapkan. Dan meski ia mengucapkannya dengan tenang, getarannya masih menggema di dadanya. Bukan karena ia ragu, tetapi karena ia akhirnya mengakui kepada dirinya sendiri bahwa semua ini memang harus terjadi. Setelah Andi dan Dewi datang dengan air mata, suara pecah, dan permohonan yang berserakan di lantai ruang tamunya, Dina menyadari bahwa perjalanan ini sudah mencapai puncak yang tak mungkin lagi diundur. Begitu pintu tertutup dan suara langkah mereka menghilang, rumah menjadi hening. Hening yang bukan kosong, melainkan penuh keputusan yang menunggu diselesaikan. Dina memegang tepi meja makan dengan kedua tangan, menarik napas perlahan, lalu duduk. Kepalanya tegak, matanya tidak berkabut. Tidak ada sisa amarah, dan itu membuat hatinya terasa aneh. Seolah badai besar telah lewat, meninggalkan puing-puing yang sudah tidak mempengaruhi cuaca dalam dirinya. Ia tahu batas yang tadi ia buat bukan akhir. Itu hanya pagar pertama yang menandai bahwa ia siap melangkah ke bagian paling sulit. Keputusan terakhir. Dina membuka berkas-berkas legal yang tersusun rapi di meja. Di sana ada draft pisah harta, draft perceraian, catatan hak hunian, dan rangkuman kronologi yang ia siapkan untuk memastikan semua langkahnya tepat. Penasihat hukumnya sudah menuntunnya sampai ke titik ini. Semua yang harus ia putuskan kini tinggal satu. Apakah ia benar-benar menutup pintu pernikahan itu selamanya? Ia menatap lembar-lembar itu, lalu menutupnya pelan. Ini bukan soal kertas, gumamnya. Ini soal aku. Ia berdiri, berjalan ke jendela, dan menatap halaman depan. Dulu, setiap kali ia ragu atau terluka, ia selalu menunggu Andi pulang.
menunggu masakan yang ia siapkan dimakan, menunggu senyuman atau percakapan pendek tentang pekerjaan. Ia memupuk harapan bahwa kesabaran adalah kunci memperpanjang cinta. Namun kini Dina menyadari, yang ia perpanjang bukan cinta, tapi penyangkalan. Ia tidak membenci Andi, perasaan itu sudah berlalu. Yang tersisa hanyalah dorongan untuk tidak lagi menyakiti dirinya demi mempertahankan sesuatu yang sudah tidak kembali. Ia mengambil satu kursi di ruang keluarga dan duduk seorang diri, memejamkan mata. Ia membiarkan kenangan datang, perjalanan singkat bersama Andi, tawanya, perhatian kecilnya, lalu gelap dan retaknya kepercayaan itu. Kronologinya sudah jelas di kepala, tetapi ia tidak lagi merasa terseret oleh rasa sakitnya. Justru, yang muncul adalah pertanyaan sederhana. Jika aku tetap bertahan, aku sebenarnya memilih siapa? Diriku atau bayangan masa lalu? Dina membuka mata. Sinar sore menembus jendela, jatuh ke lantai seperti garis lurus yang membelah ruangan. Garis itu membuatnya tersadar, ada masa lalu dan ada masa depan. Dan ia berdiri tepat di jarak antara keduanya. Malamnya, Dina membuat teh hangat untuk dirinya sendiri. Ia duduk di teras belakang yang senyap, sambil membawa buku catatan yang selama ini ia isi diam-diam. Catatan kesadaranku. Di halaman terakhir, masih ada kalimat yang ia tulis 3 minggu lalu. Aku ingin hidupku kembali tertata. Dina menarik pena. Ia menulis dengan perlahan, memilih kata satu persatu, tidak tergesa, tidak digiring emosi. Ia menuliskan apa yang ia pelajari dari perjalanan ini, tentang batas diri, tentang cinta yang tidak boleh memakan harga diri, tentang keberanian untuk mengakui bahwa melepaskan bukan kegagalan. Setelah beberapa paragraf, ia berhenti dan menarik napas panjang. Lalu, dengan tangan yang mantap, ia menulis. Aku memilih menutup bab pernikahan ini. Tidak ada gemetar, tidak ada air mata. Yang ada hanya rasa lega yang lembut mengalir di dadanya. Rasa yang tak terlalu besar, tapi nyata. Ia menutup bukunya. Begitu ia menegakkan punggung, terasa sesuatu yang turun dari pundaknya. Beban yang selama ini menahannya untuk jujur pada dirinya sendiri kini seolah benar-benar hilang. Bahkan udara malam terasa lebih luas. Keesokan paginya, Dina menyiapkan dokumen-dokumen yang perlu ia tanda tangani. Ia memeriksa semuanya dengan ketelitian yang sama seperti ia mengelola pekerjaannya. Rapi, teratur, dan penuh kesadaran. Setelah yakin, ia menghubungi penasihat hukumnya. Saya siap, ujarnya singkat. Tidak ada getaran. Suaranya stabil, dewasa, bulat. Ada jeda di seberang, lalu jawaban. Baik, Bu Dina. Kita proses sesuai arahan Anda. Menutup telepon itu bukan sekadar tindakan administratif. Itu adalah pintu yang ia tutup dengan hati yang sudah siap melihat pintu lain terbuka. Siangnya, Dina pergi ke taman kecil dekat rumah. Ia duduk di bangku kayu yang teduh, membiarkan angin pelan menyapu wajahnya. Ia memperhatikan orang-orang berlalu lalang, anak kecil yang tertawa, pasangan yang berjalan berdampingan, dan burung yang sesekali hinggap di daun kering. Di tengah pemandangan itu, Dina menyadari sesuatu. Dunia tidak runtuh bersama pernikahannya. Dunia tetap berjalan. Dan ia kini siap berjalan bersama dunia, dengan langkahnya sendiri. Ia menutup mata sebentar, lalu membukanya lagi dengan napas yang lebih tenang. Inilah titik baliknya. Inilah keputusan terakhir Dina. Keputusan yang bukan dibuat dari marah atau kecewa, melainkan dari kejernihan yang akhirnya ia temukan setelah perjalanan panjang. Dengan hati yang bulat, ia berdiri. Langkah yang ia lihat di hadapannya kini tampak jelas, tidak lagi buram, tidak lagi ragu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dina benar-benar melangkah menuju hidup barunya. Keputusan besar itu baru Dina buat, keputusan yang akhirnya menutup bab pernikahan panjang yang pernah ia pertahankan dengan seluruh hatinya. Namun setelah semua tanda tangan, batas, dan kejujuran yang ia lepaskan, yang tersisa bukanlah kekosongan. Justru, sebuah ketenangan pelan mulai memenuhi ruang hidupnya, seperti air yang kembali jernih setelah lama keruh. Pagi pertama setelah proses legal selesai, Dina terbangun tanpa beban di dada. Ia tidak mendapati lonjakan waspada, tidak merasakan ketegangan yang dulu hampir selalu hadir begitu ia membuka mata. Rumahnya terasa lebih luas dari biasanya, bukan karena ada yang berubah secara fisik, tetapi karena pikirannya sendiri kini tidak lagi dipenuhi kekhawatiran. Ia masuk ke dapur, menyeduh kopi, dan duduk di meja yang kini hanya berisi satu cangkir miliknya. Tidak ada keheningan yang menekan. Tidak ada bayangan pertengkaran, tatapan curiga, atau perasaan sendirian meski ada orang lain di rumah. Yang ada hanyalah sunyi yang nyaman. Dina menatap halaman luar,
melihat matahari menembus daun mangga yang mulai rontok. Suasana itu membuatnya mengusap permukaan meja, seolah berterima kasih kepada dirinya sendiri karena telah bertahan sampai titik ini. Beberapa hari berikutnya, ia mulai mengatur hidup barunya secara perlahan. Tidak terburu-buru, tidak mencoba memenuhi kekosongan dengan kesibukan mendadak. Ia hanya mengalir mengikuti ritme hidup yang sudah lama ingin ia jalani. Dina mengunjungi perpustakaan kecil dekat rumah, tempat yang dulu sering ia lewati tanpa benar-benar berhenti. Ada rasa damai ketika ia memilih buku-buku yang lama ia tunda. Novel sejarah, buku pengembangan diri yang tidak klise, dan sebuah kumpulan esai tentang perjalanan penyembuhan. Ia membawanya pulang dengan hati yang penuh. Di ruang tamu, ia menyalakan musik instrumental lembut dan membaca satu bab sambil berbaring di sofa. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa tenangnya duduk sendirian tanpa merasa diawasi atau dinilai. Tidak ada yang mempertanyakan kegiatannya, tidak ada yang mempersekusi waktu istirahatnya. Hidup menjadi sederhana, tetapi berharga. Pada akhir pekan, Dina menghabiskan waktu di kebun kecil belakang rumah. Ia memotong dahan tanaman yang sudah kering, menanam bibit baru, dan merapikan pot-pot yang dulu terbengkalai. Tangan dan pakaiannya kotor oleh tanah, namun wajahnya memancarkan kepuasan yang lama hilang. Terkadang ia berhenti, berdiri diam sejenak, dan menghirup udara sore sambil menutup mata. Ia tidak memikirkan masa lalu, tidak juga masa depan yang jauh. Ia hanya menikmati detik itu. Di sela-sela aktivitas, sesekali ingatan tentang Andi dan Dewi muncul. Tapi ingatan itu tidak lagi tajam, tidak menyengat, tidak menusuk. Mereka hanya menjadi bagian dari masa lalu, bab yang pernah menantangnya, menguji ketahanannya, dan akhirnya mengantarnya ke tempat yang lebih jujur. Dina tidak membenci mereka. Ia juga tidak ingin mengulang apapun. Ia hanya berharap, dalam waktu, mereka menemukan jalan tenang mereka sendiri, sama seperti dirinya. Suatu sore, Dina berjalan ke taman umum yang sebelumnya ia kunjungi saat mengambil keputusan besar itu. Ia duduk di bangku kayu yang sama, membawa buku catatannya. Namun kali ini ia tidak menulis hal-hal berat. Ia menulis hal-hal kecil yang membuatnya tersenyum hari itu. Suara burung yang hinggap, anak kecil yang tertawa, aroma roti dari toko dekat rumah, cahaya senja yang lembut. Ketika ia selesai menulis, angin sore menyentuh pipinya. Dina menatap langit yang berubah warna menjadi keemasan. Ada sesuatu di sana, perasaan hangat yang tidak meledak-ledak, namun bertahan lama di dalam dada. Seperti bisikan halus kehidupan yang berkata, "Kau sudah melewatinya. Sekarang, saatnya hidup dengan tenang." Beberapa minggu kemudian, rumah Dina benar-benar terasa seperti rumahnya. Bukan rumah yang harus dipertahankan untuk menyelamatkan hubungan atau harga diri. Rumah itu menjadi ruang penyembuhan, ruang yang ia isi dengan aroma lilin lavender, tawa kecilnya sendiri ketika menonton film ringan, dan musik yang ia putar tanpa mempertimbangkan selera siapapun. Di meja makan, ia menaruh vas bunga segar. Setiap kali ia menggantinya, ia merasa seolah merayakan babak baru dalam hidupnya, bukan kemenangan atas siapapun, melainkan kemenangan kecil dalam memahami dan menghargai dirinya sendiri. Ia tidak lagi terjebak dalam pola lama, tidak lagi meyakinkan dirinya bahwa kesabaran saja cukup untuk mempertahankan cinta. Kini, ia belajar bahwa cinta kepada diri sendiri juga harus diberi ruang untuk tumbuh. Pada suatu pagi yang cerah, Dina duduk di teras sambil menyesap teh hangat. Ia menatap pepohonan yang bergerak pelan ditiup angin. Di dekatnya, seekor kucing liar yang sering muncul kini berani mendekat. Dina mengulurkan tangan, dan kucing itu menempelkan kepalanya perlahan ke jari-jari Dina, seolah memberi salam. Dina tersenyum, senyum lembut yang jujur. Senyum yang lahir bukan dari kemenangan, bukan dari balas dendam, tetapi dari kedamaian yang akhirnya ia temukan setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Ia membiarkan kucing itu duduk di dekat kakinya, sementara sinar matahari pagi jatuh hangat di wajahnya. Begitulah akhirnya, bukan riuh, bukan dramatis. Hanya kehidupan tenang yang perlahan kembali menemuinya. Dan di tengah ketenangan itu, Dina tahu satu hal pasti. Hidup yang damai selalu layak diperjuangkan, dan kini ia sedang menjalani tepat yang ia pilih. Dalam hidup, tidak semua perjalanan berjalan mulus, dan tidak semua hubungan berakhir seperti yang kita harapkan. Namun satu hal yang perlu diingat, setiap orang berhak memilih jalan yang membuatnya aman, dihargai, dan tenang. Ketegasan bukanlah kekerasan hati, dan memaafkan bukan berarti kembali terluka. Kadang, keputusan paling sulit justru menjadi pintu menuju diri kita yang sebenarnya. Semoga kisah Dina mengingatkan bahwa keberanian sering datang dalam bentuk paling lembut,
yaitu ketika kita memilih diri sendiri tanpa meneriakkan kemenangan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang ini. Semoga kedamaian selalu menyertai langkah Anda. Salam hangat dan penuh ketenangan. Berikut hoax awal pembuka 1 kalimat, 3 baris, tajam dan emosional. Di hari ketika suami dan mertuaku menghina kemiskinanku, mereka sama sekali tak tahu bahwa seluruh hidup mereka sebenarnya berada di tanganku.